Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran untuk mata kuliah administrasi server di sini. Di mana dalam sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan file system. Di mana di dalam file system ini nanti kita akan memahami terkait dengan struktur file system dalam Linux ataupun CentOS maupun Linux pada bahasan kali ini. Kemudian bagaimana kita nanti akan melakukan partisi, kemudian formatting dan juga mounting storage di dalam sistem server yang sudah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membuat semacam logical value atau namanya LVM di situ, serta menghubungkannya ke dalam file system atau ke dalam sistem server Linux kita yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Bahasan kali ini karena berhubungan dengan file system, maka kita perlu mencermati terkait dengan struktur dari file system yang ada di dalam sistem Linux yang kita miliki di situ. Sistem Linux ini memiliki sebuah direktori atau berbagai macam direktori yang ada di dalamnya, di mana direktori ini terdiri dari folder-folder atau semacam entitas yang dia fungsinya untuk menyimpan file ataupun direktori-direktori lain di dalamnya di situ. Direktori ini selain berada di dalam disk, juga dia menyediakan link yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola file pada suatu sistem komputer. Sifatnya dia hierarki, jadi dia hierarki dari atas ke bawah, bisa juga dari pohon kiri ke kanan kiri seperti itu, dan juga direktorinya berstruktur seperti graf. Strukturnya seperti ini contohnya. Yang paling utama, paling tinggi, paling levelnya paling up adalah direktori slash. Ya, slash ini adalah direktori root. Kemarin kita mencermati dalam pengelolaan user dan group. Root itu merupakan direktori yang dia super user atau dia super administrator yang dia menguasai semua bagian di dalam sistem itu. Kemudian ada namanya bin. Bin itu adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan file-file binary yang kita instalkan di dalam sistem Linux kita. Jadi kalau kita install aplikasi atau install sebuah library itu tidak hanya berisi pada aplikasi-aplikasi itu ya, tapi juga ada file-file binary. File-file binary itulah yang nanti akan menerjemahkan apa yang dilakukan oleh aplikasi itu menjadi bahasa mesin yang dia nanti akan dieksekusi seperti itu. File binary-nya menyimpannya di dalam direktori bin ini. Kemudian ada namanya direktori home. Home itu adalah direktori utama yang dia tampil pertama kali atau direktori bagian utama dari Linux yang dia menyimpan berbagai macam hal di dalamnya, termasuk juga dokumen-dokumen di dalamnya. Kemarin ketika kita melakukan pembuatan user baru, itu kita cermati kemarin bahwa user baru itu otomatis dia akan masuk ke dalam direktori home ini. Seperti itu. Kemudian ada namanya direktori var nanti yang kita gunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang sudah kita instalasi di dalamnya. Kemudian ada juga namanya direktori MNT atau mon. Mon ini nanti yang akan kita otak-atik di sini terkait dengan file system khususnya. Di mana mon ini nanti yang berkaitan langsung dengan mekanisme seperti mounting atau penambahan dari direktori dan juga logical value dan sebagainya. Ya. Mounting itu apa? Mounting itu adalah mekanisme untuk mengaitkan sebuah file system pada piranti ke dalam direktori khusus. Ya, mengaitkan di sini adalah bisa dalam tanda konteks menambahkan, bisa dalam tanda konteks saling berhubungan, bisa dalam tanda konteks dia bisa saling bekerja sama di dalamnya. Makanya konsep mounting itu ada dua. Ada namanya remote mounting, ada namanya local mounting. Remote mounting itu terjadi ketika direktori yang mau ditambahkan itu posisinya di luar dari sistem atau Linux atau server yang kita kembangkan ini. Kalau connect dengan dia, kita butuh jalur komunikasi khusus di situ. Nanti kita akan kenal namanya NFS sama Samba yang dia merupakan mekanisme komunikasi data di dalam Linux yang dia memungkinkan untuk kita bisa saling menghubungkan antara direktori kita dengan direktori yang ada di dalam perangkat yang lainnya seperti itu.
Yang kedua ada konsep namanya local mounting. Local mounting itu adalah yang terjadi ketika direktorinya itu sudah ada dalam sistem lokal kita. Seperti kita nambah disk, kita kemudian nambahkan piranti penyimpan yang lainnya yang kita masukkan ke dalam perangkat server kita, ya kan, dan otomatis dia terdeteksi di situ, maka kita bisa melakukan mount di dalamnya, ya, mount, karena dia sudah ada di dalam server lokal kita. Dalam praktiknya atau pembuatannya kita nanti akan berkenalan dengan konsep namanya logical volume atau LVM. Di mana LVM ini nanti dia utamanya berbasis kepada 3 konsep ini. Yaitu physical volume, ya kan? Yaitu physical volume apabila disk yang kita tambahkan berbentuk hard disk fisik itu adalah physical volume yang kita tambahkan ke dalam perangkat server kita, masukkan, sambungkan dengan SATA-nya atau sambungkan dengan konektor-konektor di dalamnya. Kemudian kita lakukan partisi atau settingan RAID di dalamnya. Itu apabila kita menggunakan physical volume. Kemudian ada namanya volume group. Partisi-partisi tadi, ya kan, kita bisa gabungkan jadi satu, kita bisa setting jadi satu di dalamnya, yang nanti akan kita olah dalam bentuk volume group tertentu di situ. Jadi nanti hasil volume group itu adalah gabungan dari partisi-partisi ini. Gabungannya, jadi ukurannya otomatis membengkak, bisa besar. Terus ada namanya logical volume, yaitu suatu partisi yang dia secara logik dibuat di atas volume group, ya, dan logical volume-nya diletakkan di dalam LVM-nya diletakkan di dalam logical volume ini atau LV ini, sehingga nanti settingannya, ya kan, dia bisa mengendalikan baik itu volume group ataupun physical volume. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk dulu ke dalam Proxmox kita, ya. Jadi biasanya saya menggunakan Proxmox sebagai mekanisme virtualisasi yang kita gunakan dalam praktikum untuk servernya ini. Masuk ke dalam Proxmox-nya seperti itu, ya. Sebentar. Oke, berkaitan dengan mounting ini, ya, di dalam virtualnya saya sudah menambahkan satu lagi hard disk pada masing-masing server yang sudah dibuat di sini, baik di Rocky Linux maupun di CentOS maupun Rocky Linux. Ukurannya kecil, cuma 25 GB di sini, yang nanti tujuannya akan kita mountingkan dengan hard disk utama yang ada di dalam sini, sehingga volume penyimpanannya akan sedikit menambah. Seperti itu. Kita mulai dulu dari yang tampilannya paling hitam atau CLI, yaitu di Rocky Linux-nya seperti biasa. Masuk dulu ke konsol, non-VNC. Oke, kita sudah masuk ke dalamnya. Kita cek dulu status disk kita pakai sudo fdisk min l model disk, ya. Di sini kita ada yang namanya strukturnya adalah VDA utama atau penyimpanan utamanya itu sebesar 32 GB di sini. 32 GB. Yang mana 32 GB ini atau VDA ini dibagi ke dalam 2 direktori. Ada namanya VDA 1, ada namanya VDA 2. VDA 1 itu ukurannya sekitar 1 GB yang nanti dia dipakai untuk menjalankan konfigurasi sistem di situ. Dan VDA 2 yang dipakai untuk menyimpan hampir semua konfigurasi atau semua file sistem instalan dan sebagainya termasuk data di dalam VDA 2 ini. Nah, kemudian di sini kita juga melihat namanya swap. Swap itu adalah mekanisme untuk penambahan kapasitas RAM supaya membantu kinerja dari OS kita di situ. Misalnya sekitar 3 GB. Sedangkan yang utama, yang benar-benar optimal kita gunakan setelah dipotong oleh swap tadi, ukurannya sekitar 27,97 GB di sini. Namun karena tadi kita menambahkan hard disk baru, maka muncul namanya di sini DevVDB. Ada VDA, ada VDB. VDB-nya ukurannya cukup lumayan untuk menambahkan, yaitu sekitar 25 GB di sini. Ini statusnya masih kosongan. Jadi dia belum ada konfigurasi untuk direktori di dalamnya ini yang nanti bisa kita optimalkan untuk kita mountingkan ke dalam sistem kita. Oke, kita mulai dulu.
pakai sudo kita bikin dulu direktorinya ya, fdisk, kita bikin partisinya /dev/pdb. Coba dulu lihat, kemudian M. Oke, dia menampilkan seperti ini, print menu, kemudian create new embedded GPT table, terus table flag, bukan, kita di sini butuhnya adalah membuat partition baru. Kita pakai saja yang namanya G nanti kita bikin GPT partition table-nya. Kemudian kita W, write table to disk and exist. Ya, komennya sudah muncul di situ. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi untuk fdisk-nya. Iya, di sini dia sudah muncul. Sektornya berapa di situ? Disk label type-nya GPT, identifier-nya disknya sudah muncul. Sekarang kita bikin file sistemnya pakai sudo mkfs ya, make file system ext4. Jadi kalau di dalam Linux itu kita bisa pakai ext4, kita bisa pakai ntfs, kita bisa pakai FAT32. Yang performanya paling bagus di Linux itu adalah ext, file system ext4 di situ. Kita bikin file sistemnya ke dalam ini ya. Setelah tadi kita berhasil membuat semacam partisi untuk VDB kita atau /dev VDB kita yang ukurannya sekitar 25 GB itu, dimana di sini sudah berubah dia disk type-nya menjadi GPT di sini. Selanjutnya kita bikin namanya file system di dalam VDB-nya ini. Dengan perintah sudo mkfs make file system /ext4 di sini. ext4 itu adalah salah satu file system yang bisa kita pilih ketika kita melakukan konfigurasi disk di dalam Linux di situ. Selain kita bisa pilih yang lainnya seperti NTFS ataupun FAT32. Kemudian kita arahkan ke /vdb kita tadi. VDB kita sebelumnya ya, VDB yang tadi kita buatkan di situ. Kita enter. Oke, ternyata sebentar, kita hapus dulu. Root sekian, make fs sekian, found GPT partition table in yes, kita proses saja. Oke. Di dalam proses itu creating file system with sekian, bloknya sekian, value ID-nya sekian, ya, per bloknya sekian, static blocknya down, waiting to down, dan sebagainya. Kita cek lagi fdisk-nya, ya. Fdisk-nya kita cek lagi ya, dia sudah terallocated di sini. Sampelnya sekian, sekian, sudah terallocated sesuai dengan file systemnya. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah kita melakukan proses mounting dari tahapan pembuatan file system tadi. Selanjutnya kita perlu memountingkan ke dalam folder atau directory mount yang sudah ada tadi di situ ya, ada tadi. Jadi kita perlu mountingkan ke dalamnya. Kita bikin dulu untuk direktorinya pakai mkdir. Jadi kita sebenarnya bisa langsung memasukkannya ke dalam direktori mnt ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bikinkan dulu semacam kayak direktori baru sehingga nanti tidak akan tercampur antara satu mounting dengan mounting yang lainnya seperti ini. Oke, kita sudah bikin di dalamnya, baru kemudian kita mountingkan pakai sudo mount di sini. Terus kita masukkan yang kita mountingkan tadi yaitu dev VDB ya, dev VDB. Jadi VDB yang sudah kita bikin tadi atau sudah kita lakukan penyusunan hingga ke file sistemnya tadi ke dalam folder yang baru kita buat tadi atau mnt/data seperti itu. Ya, mounted berhasil, dia ordered data mode ya, quota mode known, berarti dia tidak ada pembatasan kuota di dalamnya. Kita lihat hasilnya min at.
Oke, df argumen ht df min. Oke, kita lihat aja df. Ya sudah masuk di situ def PDB-nya. Kita lihat juga di dalam sini LSBLK. Oke, swap disknya lah, ini sudah masuk dia. Sudah masuk ke elemental data. Mounted kemana? Sudah masuk ke sini. Dan juga strukturnya mounted point-nya ke sini. Jadi sudah berhasil ya kita mountingkan datanya dari yang VDB 25 GB tadi. Ini sudah terkoneksi dengan direktori kita, dengan struktur file system kita. Tinggal kita sekarang adalah membuatkan logical volume di dalamnya. Oke. Kita bikin logical volume-nya dimulai dari sudo dnf install lvm2-y. Ya, min-y dia. Sudah kita install lvm2-nya, kemudian kita sudo package-nya atau pvc create untuk bikin physical volume tadi, pv create /dev /vdb ya, vdb. Kemudian dia cannot open VDB SLV when mounted in file system, oke. Kita coba bikin PV create-nya lagi ya, rekan-rekan ya. Oke, statusnya masih turn on, jadi kita perlu lepas dulu mount-nya tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Dev VDB. Terlepas mount-nya, kemudian kita bikin lagi PV create-nya. Di sini di deteksi ext45, ext4 signature detected on mengenali file sistemnya ya, kita yes saja di situ. Oke, physical sudah berhasil dibuat. Jadi kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya untuk membuat sekarang volume grid. Volume group tadi sudo ya vg create ya, vg data itu namanya, ke dalam vdb punya kita ini. Oke, grupnya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita bikin lv nya atau kita bikin logical volume nya. Lv create min L besar ya. Terus ukuran yang kita mau masukkan ke dalam logicalnya berapa? Kalau saya semuanya aja 25 GB kan tadi ya. Min N new, kemudian namanya LV data yang ada di dalam volume group data. Oke, ternyata dia nggak bisa menampung lebih dari 6400, jadi kita kurangi saja jadi 5 GB saja di situ. Oke, logikanya sudah terbuat di sini. Kemudian kita bikin lagi file system baru mkfs, kembali kita pakai ext4 ke dalam lv yang kita buat tadi, yaitu dev /vg datanya. Oke, sebentar ini. Nah, bentar begini. Kemudian lv, nah, logical value tadi yang kita buat. Kita masukkan file system ke dalamnya. Oke, creating file system bla 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 bla, allocating down, waitingnya down. Jadi sudah sukses dibuat. Terus kita bikin folder baru di dalam lv-nya tadi, yaitu lv di dalam mount-nya. Kita bikin mount untuk lv-nya atau logical volume tadi. Terus baru kita mount. Dev
slash VG data kita tadi, LV datanya, kita masukkan ke dalam mount, ya, ke dalam mount untuk LV datanya itu. Dia sudah masuk, kita cek lagi menggunakan LSBK tadi ya, untuk kita memastikan bahwa sudah termounting di dalamnya, gitu. Ya, sebentar. Oke, dia PDB, dia di dalamnya ada setting LVM tadi, atau logical volume-nya. Di mana logical volume ini nanti dia mengalokasikan sekitar 5 GB dari bagian dari VDB. Kalau tadi kita nyoba VDB-nya full semuanya kita mounting ke dalam penyimpanan utama atau ke dalam hard disk utama ya, kita mounting, kita hubungkan semuanya. Sekarang kita nggak menghubungkan semuanya, kita mecah itu, kita bagi itu ke dalam bentuk yang namanya logical volume di sini, yang ada di dalam volume group yang ukurannya 5 GB. Jadi kita cuma mengkoneksikan sebanyak 5 GB dari disk kedua kita ini ke dalam disk utamanya, seperti itu. Kita lihat strukturnya ya. Sudo pps ya, sudo pps ya. Ada dua di sini, PDA2 yang dipakai untuk all tadi ya, 27 sekian itu tadi ukurannya. Dan ada PDB kita yang 25 GB itu tadi. Kemudian kita lihat juga sudo VGS-nya, volume group kita. Ya, volume kita. LR atau utamanya dia tadi yang 32 GB itu, dia punya 2 LV di dalamnya. Kita sama-sama tadi ada 2 LV juga di dalamnya tadi kan. Kalau kita lihat pakai FS disk. Nah, lihat pakai ini. Nah, ini kelihatan di sini. Dia ada 2 di sini. Ini punya ini semua ya. Punya ini dia. Punya ini. Terus yang punya baru di sini, ini disk tambahan kita tadi, PDB-nya yang kita tambahkan. Terus ini yang LV-nya yang baru tadi kita buat di sini. S. Ya, ini. Ada root, ada swap, ada LV data yang barusan kita buat tadi seperti ini. Kemudian kita bisa setting mountingnya. Jadi ini mounting ini kalau kita boot, kita restart itu mountingnya lepas ya, lepas. Kita bisa setting supaya mountingnya tidak lepas pakai ini, blkit namanya, blkit/dev/vg, kita masukkan volumenya /lv. Jadi supaya mountingnya nggak lepas ya, lv. Kita masukkan UID-nya, sudah dapatkan. Nanti UID-nya itu yang akan kita ambil untuk kita masukkan ke dalam settingan default. Itu ya. Terus di sini kita sudo nano, jadi kita setting ya, setting di dalamnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam settingan untuk bootnya tadi, etc. F-stop namanya, F-stop di sini. Oke. Jadi di dalam nanti kita bisa men-setting supaya proses mount-nya ini, oh ya, ada nanonya ya, saya lupa. Tak pakai Vim aja. Oke, Vim saya tidak punya juga. Oke, ternyata saya tidak punya nano ya, jadi saya install dulu nanonya. Saya install dulu nanonya untuk editing di dalamnya. Oke, running, oke. Saya coba buka lagi. Oke. Ya, ini yang sudah masuk ya rekan-rekan ya, sudah masuk rekan-rekan. Jadi nanti kita masukkan UID-nya ke dalam sini. Ya, UID-nya kita masukkan ke dalam sini. Jadi nanti ketika kita boot ya, kita boot itu secara auto dia sudah
bisa masuk ke dalamnya gitu. Oke. Ini sudah ada settingannya satu ya. Boot itu yang punya utama tadi, punya DVD satu tadi. Ya. Kita masukkan yang punya kita di sini, yang baru tadi kita buat, UID-nya kita masukkan, yang panjang tadi ya, 8DB, 8D64 B31F. Oke, kita sudo mount min a. Oke. Kemudian kita verifikasi lagi terkait dengan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Oke, mountnya sudah masuk semuanya. Kemudian LSBLK untuk kita tahu listnya seperti apa. Ya, sudah masuk untuk settingannya. Kemudian kita coba untuk reboot ya, reboot seperti itu. Reboot, apakah nanti settingannya tetap ada di dalamnya, maunya kita buktikan juga. Oke, dia masih masuk dulu, masih masuk, sebentar kita tunggu. Oke, kita tunggu dulu sedikit lagi ya, kita masuk lagi root. Oke, kemudian kita cek. Ya, jadi settingan yang kita sudah masukkan terakhir tadi, ya, terkait dengan settingannya di dalam ETC di situ, tujuannya untuk memastikan bahwa swap ini tetap berjalan walaupun, atau mount ini tetap berjalan walaupun posisinya kita sudah reboot di dalamnya.